Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, al-ayat. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan iradah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberi kepercayaan untuk mengisi jatah usia kita dengan mewujudkan apa yang Allah perintahkan, yang mana pada kali ini kita akan masuk pada bulan suci Ramadan yang sudah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu disyariatkan untuk seluruh kaum muslimin menunaikan kewajiban saum Ramadan, yang mana telah kita ketahui karena sudah sering diulang tiap menjelang atau berlangsungnya bulan suci Ramadan, ayat-ayat yang bertalian dengan saum senantiasa disampaikan, diceramahkan, didakwahkan, begitupun ditadarusi dalam Al-Quran. Yang mana pada kajian ini tadi pada mukadimah saya membacakan sepotong ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-183. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum. Kewajiban saum diwajibkan setelah Nabi hijrah, yang mana dalam kitab Fiqhus Sunnah Imam Sayyid Sabiq memberikan penjelasan bahwa diwajibkan saum itu tahun kedua pada bulan Sya'ban, 3 hari lewat, menunjukkan tanggal 3 Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Dari sini pun ada dilalah isyarah, ada petunjuk yang mengisyaratkan sebelum memulai pelaksanaan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan juklak atau petunjuk dan pelaksanaan, baik yang bertalian dengan tuntutan kewajibannya, begitupun segala sesuatu yang bertalian dengan saum Ramadan. Yang mana pada ayat yang tadi diungkapkan dengan ungkapan kutiba alaikumusiyam, yang biasa kita artikan baik dari terjemah Al-Quran yang diterbitkan oleh Depak ataupun terjemah-terjemah lain, senantiasa mengalih bahasakan
ungkapan kutiba itu dengan diartikan dengan arti diwajibkan. Di dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani beliau memberikan penjelasan bahwa ungkapan kutiba itu dari kata dasar al-katbu. Yang dimaksud al-katbu adalah damu adimin ila adimin bil khiyatati, menggabungkan selembar kulit kepada selembar kulit yang lain dengan cara dijahit sehingga dua lembar itu menjadi satu lembar. Maka cara itu diungkapkan dengan ungkapan al-katbu. Begitupun pada ungkapan lain, yaitu yang sering kita kenal, damu huruf bin ba'doha ila ba'din bil khatti, menggabungkan huruf-huruf sebagian kepada sebagian yang lain dengan cara penulisan. Itu pun disebut al-katbu. Karena itu kata al-katbu ini digunakan juga untuk menggabungkan pelapadan dalam satu kitab atau satu penulisan sehingga tersusunlah dari kata dengan kata yang lain menjadi satu kalimat yang bermakna. Dari sinilah kenapa Al-Quran disebut Al-Kitab. Dalam artian Al-Kitab itu susunan dari kata-kata sehingga menjadi suatu kalimat yang memberi arti. Itulah yang disebut al-katbu. Maka dari uraian ini menjadi dilalah bahwa jika kita melaksanakan saum bisa disandingkan dengan melaksanakan amal lain, baik yang bersifat wajib atau yang bersifat yang lainnya. Kita sedang saum, melaksanakan kewajiban sholat satu waktu, menggabungkan dua amalan. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat yang tadi ungkapan kutiba itu menjadi dasar diwajibkannya saum Ramadan. Apakah ada kewajiban saum yang lain? Tentu ayat yang tadi mengungkapkan ungkapan secara global bisa diartikan bukan hanya pada Ramadan saja, namun tentu perlu ada penjelasan apakah ada selain Ramadan kewajiban saum bagi kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang bersumber dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia menceritakan ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dari penduduk Najd yang rambutnya kusut. Kami mendengar suaranya, tapi kami tidak memahami apa yang dia katakan. Setelah kami mendekat, ternyata orang itu menanyakan tentang Islam. Terpahami dari jawaban Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW menerangkan kepada orang itu, as-shalawatul khamsu fi kulli lailatin wa naharin. Kamu wajib mendirikan sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu orang itu bertanya, hal alaya ghairuha, apakah ada kewajiban saya selain yang 5 itu? Nabi menjawab, la illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali engkau akan melaksanakan sholat-sholat yang tatawu, sholat-sholat yang sunat.
Kemudian sahabat itu bertanya, apakah ada ibadah lain? Rasulullah SAW menerangkan, kata sahabat itu, terangkanlah kepada saya kewajiban dari saum. Nabi SAW menjawab, syahrul Ramadan, kamu wajib melaksanakan saum Ramadan. Lalu sahabat itu, orang Najd itu bertanya lagi, hal alaya ghairuha, apakah ada kewajiban saya selain dari saum sebulan Ramadan itu? Nabi menjawab, la illa anta tawa'a, tidak ada kecuali engkau akan melaksanakan saum-saum yang sunat. Buat iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh karena itu saum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi terakhir ini adalah hanya saum Ramadan, tidak ada yang lain. Lalu nanti berkembang, bagaimana kalau saum nadar? Itu ada sababiah lain. Nadar itu harus diwujudkan dan wajib diwujudkan. Tapi ada ketentuan, tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang diwajibkan. Misalnya, karena kita terbebas dari virus COVID-19, saya mah rek saum Ramadan, itu kan nadar. Nah itu tidak boleh. Nah kalau bernadar nanti setelah Ramadan, karena saya selama ini dan diprediksi insya Allah bebas dari penyakit COVID-19, nanti Syawal saya akan saum 5 hari. Maka itu wajib diwujudkan. Nah kalau tidak diwujudkan, kena sanksi, harus kafarah. Kafarahnya itu dengan saum lagi 3 hari, atau memberi makan 60 miskin. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah saum itu kalau melihat definisinya yang disebut saum itu, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, saum secara pokok bahasa al-imsaku anil fi'li, berhenti atau nahan diri dari pekerjaan. Maka menurut orang Arab disebutkan bagi kuda yang diam, tidak berjalan, tidak membawa muatan, disebutnya shaimun, kuda itu sedang saum. Begitupun di dalam Al-Quran, Siti Maryam ketika selesai melahirkan, beliau pulang kampung, dan ketika ditanya oleh Bani Israel, Siti Maryam menjawab, inni nadartu lirahmani sauman, aku telah bernadar kepada Zat yang Maha Rahman saum. Falan ukalimal yauma insiya, yaitu saum di sini adalah aku sama sekali tidak akan berbicara kepada seorang manusia pun pada hari ini. Nah, oleh karena itu, pekerjaan apapun apabila kita tinggalkan, secara bahasa disebut saum. Sedangkan saum menurut syar'i adalah imsakul mukallafi bin niyati an tanawulil mat'ami wal masrabi wal istimna'i minal fajri ilal maghribi. Saum menurut syar'i adalah menahan dirinya mukallaf disertai dengan niat dari makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit
fajar hingga terbenam matahari. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan definisi ini merupakan ringkasan dari ayat yang bertalian dengan saum yang ada pada surah Al-Baqarah ayat ke-187. Di situ disebutkan fal'ana basiruhuna wabtagu ma katabalahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ila lail. Maka sekarang silahkan bermubasyarah, hubungan suami istri, dan carilah karunia Allah dari kejadian itu, dan silahkan makan dan minum hingga jelas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah saum itu hingga menjelang datang waktu malam. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya bahwa saum itu di dalam syariat Islam hanya diwajibkan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, tidak ada yang lain. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi bahan untuk senantiasa kita mewujudkan, karena kewajiban bila tidak diwujudkan akan kena sanksi, atau jika kita tidak melaksanakan saum Ramadan ini kita berdosa. Dan tentu pada hadis lain, kalaulah seseorang meninggalkan saum tanpa alasan atau dengan unsur kesengajaan, maka saum itu tidak bisa dibayar walaupun seumur hidup, tapi bisa dibayar dengan cara taubat. Itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat untuk kita bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.